Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semua. Jadi kita pertemuan lagi. Di sini kita akan membahas terkait dengan studi kasus untuk perusahaan PT Pembangunan Properti. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita bahas ya terkait dengan sosial bisnis dan strategi sosial media. Jadi mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya dari Bapak dosen, yaitu terkait dengan perbedaan paradigma bisnis sebelum dan sesudah menggunakan sosial bisnis atau strategi sosial media. Kemudian bagaimana desain sistem informasi untuk mendukung sosial bisnis dan strategi sosial media. Dan yang terakhir itu eh, pemilihan teknologi apa saja yang dibutuhkan oleh PT Pengguna Properti dan bagaimana kita merealisasikannya. Mungkin untuk awal ya, saya jelaskan untuk SIS atau kondisi terkini dari PT Pembangunan Properti. Jadi di PT Pembangunan Properti di sini ada beberapa permasalahan ya yang sedang terjadi berdasarkan studi kasus. Di sini yang pertama itu terkait dengan komunikasi dengan masyarakat. Jadi untuk saat ini sebelum penerapan sosial bisnis dan strategi sosial media, paradigma bisnis di PT Pembangunan Properti masih menggunakan konvensional, yaitu dengan komunikasi yang bersifat satu arah. Interaksi dengan masyarakat sekitar proyek seringkali hanya terjadi dalam situasi kritis atau bahkan bersih tegang seperti itu, yang hanya untuk sebagai respon dari atas keluhan dari masyarakat. Nah, hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan yang terkadang memicu konflik, seperti pengerusakan di konstruksi proyek. Kemudian yang kedua, kondisi terkini di eh, perusahaan PPT yang pertama itu terkait dengan pengelolaan inventory. Di sini pengelolaan stok material juga mengalami banyak kendala, seperti ketidaksesuaian antara jumlah material yang diorder dengan stok yang tersedia di gudang, serta ketidakseimbangan distribusi stok di lokasi proyek. Kemudian di sini ada pelaporannya masih manual. Di sini proses audit atau inspeksi lapangan di lokasi proyek itu masih menggunakan metode manual, yaitu dalam bentuk laporan fisik, sehingga menyebabkan laporan itu lama dan terlambat untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pengelolaan data. Untuk saat ini di perusahaan pembangunan properti di sini data personalnya masih belum dikelola secara real time, yaitu masih manual. Ketika ada personal belum dikelola secara real time, maka akan berarti informasi yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas bisnis, baik itu laporan audit, stok material, ataupun progres proyek tidak dapat diakses secara langsung oleh manajemen atau petinggi dari PT Pembangunan Properti itu sendiri. Kemudian di sini pertanyaan bagaimana selanjutnya dari Tubi sosial bisnis atau strategi sosial media. Mungkin dari Pak Ari atau Mas Uyun. Masih pertanyaan satu ya? Ya, terkait dengan tubinya, bagaimana sosial bisnis atau strategi sosial media dapat menyelesaikan permasalahan yang tadi yang kondisi saat ini. Kalau dari saya mungkin komunikasi yang harus lebih efektif, kemudian melalui media sosial untuk menangkap keluhan-keluhan atau aspirasi dari masyarakat untuk membangun kepercayaan terhadap PT Pembangunan Properti. Kemudian menggunakan media sosial untuk pemasaran proyek dan menyelesaikan masalah sosial di sekitar seperti peningkatan fasilitas umum dan sebagainya. Mungkin itu Mas dari saya. Silakan Mas Uyun Sat- untuk ada tambahan. Oke, terkait dengan tubi ataupun yang akan terjadi ya dengan performance strategi itu, saya hanya menambahkan apa yang Pak Ari jelaskan. Seperti tadi ya, adanya komunikasi yang transparan, pendekatan di mana perusahaan memberikan informasi secara terbuka, jelas dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan ataupun manajemen. Kemudian optimalisasi inventory, uh, pencegahan kehilangan material, efisiensi distribusi,
Kemudian ada pun juga dari sensor IoT ini bisa membantu memastikan distribusi bantuan tepat ya ke proyek yang membutuhkan. Sehingga tidak ada lagi proyek yang mengalami surplus atau defisit. Uh, saya rasa dari saya itu Pak Zul. Mungkin dari Pak Zul ada tambahan karena saya Ya. lihat Pak Zul ini sangat menguasai uh, studi kasus TPT ini. Mungkin kalau tambahan di set tadi kan ada terkait dengan inventory ya. Jadi untuk anggapannya permasalahan satu dua terkait dengan komunikasi, kemudian terkait dengan stok, mungkin kalau dari saya tuh lebih ke arah untuk pelaporan digital untuk tambahannya. Jadi di sini kita membutuhkan untuk sistem pelaporan berbasis teknologi yang menggantikan proses manual saat ini yang masih menggunakan pencatatan. Yang memungkinkan untuk pengumpulan, pengiriman, dan analisis data itu dilakukan secara real time. Nah, sehingga dari Yes. tim audit menggunakan aplikasi, misalkan di sini kita akan menggunakan berbasis cloud. Nih, sini menggunakan untuk melaporkan kondisi di lapangan secara real time. Dan kemudian dengan data yang kita miliki secara real time di sini, kita dapat menindaklanjuti secara lanjut gitu. Nah, mungkin ada Oke. tambahan lagi terkait dengan integrasi data ya. Jadi untuk kita mencapai dengan kondisi pelaporan digital di sini, maka kita butuh terkait dengan integrasi data. Mungkin di sini, misalkan kita ingin mengintegrasikan antara ERP dengan social CRM dengan big data analysis yang lebih mendalam, sehingga kita akan memperoleh sebuah dashboard secara real time yang mungkin manajemen memantau proyek secara efektif gitu mungkin dari saya. Wah, Yes, sangat jelas saya sekali. setuju. Ya. Terima kasih Pak Zul. Kemudian mungkin dari Kalau pertanyaan dari Pak saya, Dodi, ya, silakan. Tambahan penambahan tuh. aja, Mas. Hmm. Tambahan aja. Mungkin dengan komunikasi yang real time, partisipasi masyarakat menjadi lebih baik terhadap PT pembangunan properti. Mungkin itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan desain sistem informasi untuk mendukung sosial bisnis dan strategi sosial media. Mungkin dari Mas Uyun ada tanggapan terkait dengan bagaimana desain informasi untuk mendukung sosial bisnis dan strategi sosial media di sini. Baik, terima kasih Pak Zul kesempatannya. Terkait dengan pertanyaan desain sistem informasi yang perlu diperbarui sehubungan dengan penerapan social business dan strategi sosial media. Penting ini di masa ini ya, penerapan sistem bisnis dan strategi sosial media ini membutuhkan pembaruan desain sistem informasi yang mampu mendukung interaksi yang lebih baik antara perusahaan dan pelanggan. Dan publik ini adalah aspek yang menurut saya penting perlu diperhatikan dalam desain sistem informasi peruri di antaranya seperti integrasi dengan platform media sosial yang dimana itu uh, seperti mengumpulkan data interaksi secara real time melalui campaign pemasaran yang lebih efektif. Dan ini platform media sosial ini berubah seperti Facebook, Instagram, Twitter kan mungkin anak-anak sekarang yang lebih gencar dengan TikTok ya cepat sekali TikTok kan itu di dunia seperti itu. Dan ada juga setelah dari pengintegrasian platform data sosial itu adalah penggunaan data analitik, Pak. Nah, biasanya sistem informasi itu harus mencakup modal analitikan kuat untuk menganalisis perilaku pelanggan, berdasarkan data dari media sosial, identifikasi tren dan preferensi pelanggan untuk menentukan strategis dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan personalisasi konten yang relevan. Mungkin dari saya itu Pak, ada tanggapan mungkin dari Pak Ari mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas Yun. Mungkin kalau dari saya, penerapan sosial CRM ini untuk integrasi aspirasi masyarakat dalam sistem manajemen proyek. Kemudian ada penambahan dashboard berbasis cloud yang mengintegrasikan laporan audit di lapangan. Kemudian yang tadi sesuai dengan Mas Uyun tadi bilang ada analis data secara real time dan big data. Kemudian mungkin tambahan yang lain, sistem berbasis IT untuk mengawasi pergerakan material dan tenaga kerja. Gitu, Mas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari dan Mas Uyun. Kalau dari saya mungkin nggak ada tambahnya karena sudah lengkap ya dari teman-teman semua ini untuk menjawab pertanyaan di nomor 3. Mungkin yang terakhir di sini ada terkait dengan desain sistem informasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kira-kira di sini kita akan pemilihan teknologi itu apa saja sebetulnya? Terkait dengan pemilihan teknologi, terus rencana riset kita tuh seperti apa nantinya?
untuk ke depannya. Mungkin kalau dari Kalau saya, saya, silakan Pak Ari. ya, mungkin kalau dari saya, mungkin yang paling utama itu sosial media analitik. Karena untuk memantau sentimen masyarakat terhadap titik pembangunan properti kan. Kemudian sensor tadi yang berbasis IoT untuk memonitoring setiap, ya apa aja lah, bukannya terhadap material, mungkin ada hal lain yang bisa kita perdayakan dengan IoT. Kemudian mungkin implementasinya mulai bertahap antara ERP dengan modul sosial CRM. Kemudian ini kalau dilihat dari pertanyaan, penerapan sosial bisnis, bagaimana merealisasikan? Kalau merealisasikan ini mungkin dengan pelatihan karyawan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi baru, kemudian kolaborasi dengan vendor-vendor teknologi untuk memastikan keselarasan kebutuhan itu. Begitu, Mas. Yul. Baik. Silakan Mas, mungkin ada tambahan lagi. Kalau dari saya, bagaimana kita merealisasikan sebuah teknologi yang memang kita usulkan itu sendiri. Eh, Kenapa kita memilih teknologi IoT itu sendiri? Karena sesuai dengan identifikasi kebutuhan, misalnya kita memilih teknologi itu karena kebutuhan, kemudian ada pemilihan sensor-sensor atau aktuator. Kemudian bisa juga seperti platform atau protokol, dan metode pengolahan data itu seperti apa. Eh, Dalam rangka untuk kita bagaimana merealisasikan usaha teknologi IoT itu, kita bagaimana caranya mendesain sistem ya. Setelah pemilihan teknologi tadi itu, langkah selanjutnya adalah kita merancang sistem secara keseluruhan. Karena ini mencakup skema arsitektur sistem itu sendiri ya, tentang komponen, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta interaksi antar sensor, aktuator, dan penggunaan. Setelah kita mendesain sistem, kita melakukan pengembangan perangkat lunak. Nah, mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile atau apapun itu yang memantau atau memonitor jadi itu uh, akan menjadi sangat penting. Dari saya begitu aja Pak Isu. Baik, terima kasih Pak Ari dan Mas Yun. Mungkin kalau tambahan dari saya tuh, tadi kan kita sudah memiliki data yaitu baik dari sosial media ataupun dari IoT dari Mas Yun tadi. Mungkin kalau tambahan dari saya itu terkait dengan yang pertama itu dengan cloud computing. Jadi kita sudah memiliki data nih, nah kita akan menyimpannya itu di mana untuk secara real time-nya. Nah, dengan cloud computing maka kita memiliki sebuah fleksibilitas untuk menyimpan dan mengakses data itu sendiri. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan big data analysis ya. Nah, kita kan memiliki data yang sangat banyak ya untuk data terkait dengan sosial media dan bisnis ini. Nah, di sini kita akan menggunakan big data analytics ini untuk memproses data yang besar, baik itu dari ERP, social CRM, IoT, ataupun laporan audit. Di sini untuk menghasilkan sebuah wawasan actionable, yaitu untuk mendapatkan sebuah keputusan nantinya. Nah, kemudian jika tidak ada tambahan lagi, mungkin tambahan untuk terkait dengan realisasinya. Mungkin untuk realisasinya mungkin untuk fase awal kalau dari saya itu kita membutuhkan sebuah asesmen atau perencanaan terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan teknologi di sini. Kemudian kita akan melanjutkan ke pengembangan serta implementasi sudah disampaikan oleh Pak Ari dan Mas Yun. Kemudian nantinya akan ada uji coba dan juga evaluasi ke depannya. Mungkin eh, kita sudah menjawab untuk ketiga pertanyaannya, Bapak Ibu. Maaf, teman-teman semua. Jadi untuk kesimpulannya di sini, transformasi digital melalui penerapan sosial bisnis dan strategi sosial media di PT Pengembangan Properti akan mengubah paradigma bisnis perusahaan dari konvensional menjadi kolaboratif dan berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, IoT, cloud computing, dan sosial CRM, perusahaan dapat mengoptimalkan proses komunikasi, pengelolaan stok, dan pelaporan proyek. Jadi untuk permasalahan yang sudah disebutkan di awal itu sudah terselesaikan semua. Sehingga transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan? Silahkan sebelum kita Itu tutup. Cukup Pak Aris. cukup, cukup, Mas. Baik, jika sudah mungkin saya tutup ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.